Hi Andy, what are you reading? You seem very invested in reading the article. It's an article about COVID-19, Dewa. More specifically, it's about how the virus is transmitted from one person to another. Sounds interesting. Since the vaccine is still being developed, it is very important to know the transmission process of the virus so that we can avoid contracting the disease. I'd like to read it too. Since the end of 2019, the world has been facing a global health crisis as a disease infects more and more people worldwide. The disease, known as coronavirus disease 2019 or COVID-19, has infected and killed millions of people. The number of cases is rapidly rising due to the virus' high infection rate. COVID-19 is a respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. The virus spreads from an infected person's mouth or nose through tiny liquid particles excreted when the person coughs, sneezes, speaks, or breathes heavily. These liquid particles are called respiratory droplets. When an infected person coughs, sneezes, speaks, or breathes heavily, respiratory droplets containing the virus are ejected through the person's respiratory tract into the air. These droplets land on surfaces like tables, door handles, and other objects. When a healthy person comes in contact with the virus-laden droplets by inhaling them or touching the contaminated surface, and then touching his or her eyes, mouth, or nose, the virus is transmitted to the healthy person via his or her mucous membrane. After being transmitted, the virus enters the healthy cells in the person's respiratory tract, which includes the nose, mouth, throat, and lungs. The virus has the ability to enter these healthy cells and command the cells to multiply, hence multiplying the virus. The person then starts showing symptoms such as coughing, sneezing, or having a sore throat or runny nose, which is the body's immune response to the virus. When this happens, the cycle of transmission starts all over again and the virus can be transmitted to other healthy people. In severe cases, COVID-19 causes more severe symptoms, such as fever, pneumonia, and acute respiratory distress syndrome, all of which can lead to death. Therefore, it is very important to stop the transmission of the virus by practicing good hygiene and maintaining a strong immune system while the vaccine is being developed. Teman-teman, teks yang baru saja kita baca adalah sebuah explanation text. Explanation text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan bagaimana atau mengapa sebuah fenomena atau proses dapat terjadi. Fungsi dari explanation text adalah untuk mengedukasi pembaca tentang proses terjadinya sebuah fenomena atau kejadian. Contoh-contoh topik yang dapat dibahas oleh explanation text dapat meliputi bagaimana terjadinya letusan gunung berapi, bagaimana proses pembuatan tas, bagaimana terjadi tsunami, dan lain-lain. Setelah mengetahui makna dan fungsi explanation text, mari kita pelajari struktur teks tersebut. Pertama-tama, explanation text dimulai dengan sebuah judul yang mengidentifikasi topik yang akan dibahas. Kemudian, terdapat paragraf introduction yang merupakan paragraf pembuka atas topik tersebut, yang juga terdapat pernyataan di dalamnya yang menandakan bahwa paragraf berikutnya akan berbicara tentang penjelasan sebuah proses. Berikutnya adalah isi dari explanation text, yaitu sequence of actions, yang merupakan urutan proses bagaimana terjadinya sesuatu. Bagian ini dapat berupa lebih dari satu paragraf, tergantung dari berapa banyaknya sequence yang dijelaskan. Yang terpenting dalam bagian ini adalah urutan proses yang harus teratur dari awal sampai akhir, tanpa melewatkan suatu tahap. Terakhir, terdapat paragraf conclusion atau kesimpulan, yang merupakan akhir paragraf dalam teks. Bagian ini merampungkan penjelasan mengenai proses yang dibahas, dan dapat pula terdapat suggestion atau saran dari penulis. Sekarang,
Mari kita lihat teks yang diperlihatkan oleh Andi. Dalam explanation text, kita dapat mengidentifikasikan topik yang akan dibahas dari judulnya, yaitu How COVID-19 is Transmitted. Dari judul tersebut, pembaca dapat mengharapkan dijelaskannya proses penyebaran penyakit COVID-19. Berikutnya, kita dapat mengidentifikasi paragraf introduction yang merupakan paragraf pertama dari teks tersebut. Dalam paragraf ini, terdapat perkenalan tentang apa itu COVID-19. Setelah itu, terdapat pernyataan yang mengisyaratkan bahwa paragraf-paragraf berikutnya akan membahas tentang proses penularan virus penyebab COVID-19, yaitu kalimat, "The number of cases is rapidly rising due to the virus's high infection rate." Pada paragraf-paragraf berikutnya, kita dapat melihat dimulainya sekuens penjelasan proses penularan virus yang menyebabkan COVID-19. Dimulai dari paragraf kedua, yang merupakan sekuens pertama dari proses penyebaran, di mana dijelaskannya media penularan virus. Paragraf ketiga adalah sekuens kedua proses penularan virus, yang menjelaskan lebih lanjut bagaimana virus dapat berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Perlu kita perhatikan, penjelasan proses ini dilakukan berdasarkan urutan terjadinya tahap-tahap penularan. Pada paragraf keempat, terdapat sekuens penularan virus berikutnya yang menjelaskan apa yang terjadi dalam tubuh seseorang ketika virus memasuki sel-sel yang sehat. Paragraf ini merupakan sekuens terakhir, sebagaimana dijelaskan bahwa proses penularan akan terjadi atau kembali ke cycle pertama ketika orang yang terinfeksi ini menyebarkan dropletnya. Paragraf terakhir merupakan paragraf conclusion atau kesimpulan yang berfungsi untuk mengakhiri teks. Dalam paragraf ini, terdapat kesimpulan atau berbahayanya virus penyebab COVID-19 ini, dan terdapat pula suggestion atau saran dari penulis mengenai pemberhentian penularannya. It is concerning how easily the virus can spread. Exactly, Dewa. This is why the government and medical professionals are strictly enforcing the health protocols. Right, these tiny respiratory droplets are invisible to the naked eye. Kita juga dapat mengamati bahwa terdapat beberapa unsur kebahasaan yang dapat diidentifikasi dalam explanation text. Pertama-tama, kita dapat melihat bahwa tense yang digunakan adalah simple present tense pada umumnya. Hal ini dikarenakan oleh isi teks tersebut, yang menjelaskan fakta. Dalam teks, kita dapat melihat beberapa contoh penggunaan simple present tense, seperti yang ditandai dengan highlight warna kuning. Selain itu, terdapat pula action words atau kata-kata kerja yang digunakan dalam explanation text. Hal ini dikarenakan adanya penjelasan proses, sehingga banyak kata kerja yang dilibatkan. Seperti pada contoh kata-kata yang di-highlight dengan warna hijau. Terdapat pula penggunaan technical terms atau kata-kata yang termasuk dalam vocabulary teknis yang digunakan dalam menjelaskan proses terjadinya sesuatu menurut bidang penjelasannya. Bila teks ini adalah penjelasan mengenai sebuah penyakit, terdapat kosakata teknis dalam bidang medis. Misalnya, dapat kita lihat beberapa contoh technical terms yang di-highlight warna ungu. Oleh karena itu, dapat kita ingat bahwa unsur kebahasaan dalam explanation text meliputi penggunaan simple present tense, action words, dan juga technical terms. Explanation text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan bagaimana atau mengapa sebuah fenomena atau proses dapat terjadi. Berikut adalah struktur dari explanation text dan unsur kebahasaannya. Demikian pembelajaran hari ini. Goodbye for now.